Di sebuah daerah yang gersang, ada seorang wanita bernama Chloe. Dia merupakan seorang penyihir. Dia di sini lagi bareng muridnya bernama Adonis. Mereka berdua lagi lari-larian kabur dari kejaran manusia. Soalnya manusia sekarang udah gak suka lagi sama seorang penyihir. Jadi hidup penyihir di dunia ini tuh bener-bener gak aman lah. Sambil berlarian, Adonis ngomong, kenapa sih kita gak ngabisin aja manusia-manusia itu? Biar penyihir kayak kita gak harus kabur-kaburan terus. Abis itu tiba-tiba dari belakang muncul penjaga dari Kekaisaran Redia. Mereka di sini udah nemuin Chloe dan Adonis. Tapi di sini Adonis malah marah. Dia kesel karena Chloe nggak kasih dia kesempatan buat melawan para penjaga itu sendirian. Padahal dia juga udah bisa sihir, dan menurut dia harusnya dia mampu buat ngalahin mereka. Sementara itu, Kaisar Goti dapat laporan kalau prajuritnya udah nemuin lokasi dari Chloe. Kaisar Goti langsung ngasih perintah buat pakai senjata baru mereka, karena dia gak mau lagi kehilangan Chloe si penyihir es. Di sisi lain, Chloe dan Adonis tiba-tiba aja di dalam sebuah energi yang aneh. Chloe di sini langsung sadar kalau itu adalah senjata terbaru dari Kekaisaran Redia. Senjata yang bisa mindahin visi seseorang, bahkan penyihir pun gak bisa ngelakuin hal kayak gitu. Kaisar Goti lalu kasih pidato ke warganya. Dia bilang sekarang kekaisaran mereka punya teknologi yang tinggi. Jadi mereka gak perlu takut lagi lah sama penyihir atau hal-hal goib. Pas pidatonya selesai, tiba-tiba ada cahaya yang muncul. Ternyata itu adalah Chloe dan Adonis yang dikirim ke tempat itu. Begitu melihat Kaisar Goti di depannya, Adonis langsung maju buat menyerang. Tapi para penjaga kaisar cepet banget buat nangkep Adonis sebelum dia sempet ngapa-ngapain. Chloe yang lihat muridnya ditangkap, dia jadi marah besar. Dia di sini langsung ngeluarin sihir esnya dan ngancem bakal nyerang warga kekaisaran kalau Adonis gak dilepas. Tapi tiba-tiba sihir Chloe ini menghilang begitu aja, kayak gak pernah ada. Setelah itu, Kaisar Goti menjelaskan kalau mereka udah nemuin sebuah alat yang bisa ngilangin kekuatan sihir para penyihir. Dengan alat itu, sekarang manusia akan lebih mudah memburu penyihir. Chloe yang sadar situasinya makin buruk akhirnya mohon ke Kaisar Goti untuk melepaskan Adonis. Dia bilang kalau Adonis sebenarnya manusia biasa, sama seperti mereka. Dan dia cuma menculik Adonis buat dijadiin budaknya aja. Chloe bahkan bilang dia bersedia nerima apapun permintaan dari Kaisar Goti, asal Adonis dilepaskan. Tapi bukannya iba, Kaisar Goti malah langsung ngeluarin pistolnya. Dia membidik Chloe dan bersiap untuk menembaknya. Di sisi lain, Adonis yang gak bisa ngelakuin apa-apa jadi sangat marah. Dia gak bisa pakai sihirnya karena alat itu. Jadi di sini dia juga gak bisa menolong Chloe. Dan pada akhirnya Kaisar Goti benar-benar menembak Chloe. Dia juga memerintahkan para penjaganya buat menembak Chloe untuk memastikan dia gak bakalan selamat. 10 tahun kemudian, di sebuah penjara di Kekaisaran Redia, ada dua wanita bernama Doroka dan Anna yang sedang ngobrol soal keadaan mereka. Dunia di sini makin kacau. Manusia terus saja berperang, padahal dulu katanya kalau para penyihir sudah dimusnahkan, dunia bakal damai. Doroka berusaha menenangkan Anna dengan menghiburnya. Tapi tiba-tiba beberapa penjaga datang memanggil nomor 218. Di sini Anna langsung panik, soalnya itu adalah nomornya. Melihat Anna ketakutan, Doroka dengan cepat mengganti nomornya dengan milik Anna, sehingga dia yang akhirnya dibawa. Doroka kemudian dibawa menghadap ke kepala sipir untuk diperiksa. Ternyata Doroka bakal dijual untuk melayani para bangsawan. Kepala sipir bahkan sempat memfoto dirinya bareng Doroka dan mengirim foto itu ke klien-kliennya. Melihat sebuah kesempatan, Doroka langsung menggigit tangan kepala sipir dan merebut handphonenya. Dia mencoba membuka semua sel penjara dengan handphone itu. Tapi ternyata untuk membuka handphone itu, ia harus memakai suara kepala sipir. Doroka pun mulai meniru suara kepala sipir. Dan itu ternyata berhasil, semua pintu sel pun terbuka dan para tahanan langsung pada kabur keluar. Sementara itu Doroka masuk ke sebuah ruangan yang isinya seorang pria yang dipenjara dengan pengamanan ketat. Dan ternyata dia adalah Adonis yang sekarang udah tumbuh dewasa. Begitu bebas, Adonis langsung menghabisi para penjaga yang ada dan membebaskan Doroka dari borgolnya. Di Biro Keamanan Nasional, Direktur Yamato baru aja dapat laporan kalau penjara kekaisaran lagi kacau balau. Dia langsung nyuruh Echout buat ngecek ke sana lengkap dengan izin membawa senjata. Wakil Direktur Yuki ikut ngomong, ngingetin Echout biar serius ngerjain tugas ini. Karena kaisar udah menjaga perdamaian buat mereka, jadi mereka gak boleh bikin malu.
Di penjara, kepala sipir ketakutan banget. Ruang penyimpanan senjata juga kebobolan, dan dia yakin bakal ada kekacauan besar. Apalagi senjata yang hilang itu milik Adonis, murid penyihir es. Adonis yang sekarang udah dapat kembali senjata sihirnya berupa pena ajaib, langsung mulai bikin ulah dengan sihir pemanggilan lewat tulisan. Sementara itu, Eko di sini udah sampai di penjara, tapi ia gak nemu jejaknya Adonis. Dia dapat laporan lain kalau ada gedung yang diserang. Di tengah tugasnya, Eko malah membunuh kepala sipir sebelum buru-buru pergi ke lokasi serangan. Sementara itu, Adonis yang lagi jalan-jalan di tengah kota gak bisa berhenti mikirin clue. Udah 10 tahun berlalu, tapi kenangan tentang clue masih aja menghantuinya. Dengan penuh amarah, dia memanggil robot raksasa memakai sihirnya dan mulai menghancurkan kota. Tujuannya cuma satu, nyamperin kastil kaisar buat ngelabrak dan ngabisin dia. Yamato yang sadar situasi semakin parah, langsung menyuruh pasukannya buat siaga. Pas keluar, mereka melihat ada robot raksasa mendekat ke kaisaran. Yamato menanyakan soal alat penghilang sihir. Katanya alat itu ada di ruang bawah tanah, tapi mungkin udah rusak. Yamato di sini nyuruh Yuki buat ngecek dan mencoba ngoperasiin alat tersebut. Sementara itu Adonis terus bergerak ke arah kekaisaran sambil menghancurkan kota sedikit demi sedikit. Dia udah ngerancang ini semua selama bertahun-tahun di penjara, yaitu bikin simulasi buat ngancurin kekaisaran. Dengan sihirnya, dia memanggil lebih banyak senjata ajaib, dan bahkan ia juga menghabisi warga sipil yang ada. Eko ngelapor ke Yamato kalau dia nemu posisi Adonis yang lagi berdiri di telapak tangan robot raksasanya. Yamato di sini langsung nyuruh buat menyerang serangan udara. Robot raksasa itu berhasil dihancurin dan Adonis jatuh ke tanah. Tapi bukannya menyerah, Adonis malah makin ngamuk dan mulai ngebantai siapa aja yang ada di dekatnya. Sementara itu di istana, Kaisar Gothi mendengar suara ribut yang ada di luar. Dia nanya ke ratunya apa yang lagi terjadi. Sang ratu sambil tetap tenang bilang kalau itu mungkin cuma suara ribut biasa dan nyuruh kaisar gak usah khawatir. Menurutnya kekaisaran masih kuat berkat kepemimpinan sang kaisar. Sementara itu Yamato mendapatkan laporan kalau pasukan yang dia kirim udah kalah semua. Ada seorang warga sipil yang kelihatan mendekat ke Adonis. Saat itu Adonis lagi siap-siap ngebunuh seorang prajurit yang dia tangkap. Tapi tiba-tiba Doroka muncul dan nyuruh dia buat berhenti. Doroka bilang gak semua orang di kekaisaran pantas mati. Tapi bukannya tenang, Adonis malah tambah marah dan langsung ngebunuh prajurit tersebut. Adonis yang udah kebawa amarahnya ngumumin kalau dia bakal ngabisin semua manusia, gak peduli mereka dari kekaisaran atau bukan. Doroka di sini mencoba nyentuh hati Adonis dengan bilang kalau Clue pasti gak akan suka lihat dia kayak gini. Adonis mulai curiga kalau Doroka cuma mau ngalihin perhatian buat nunggu bantuan datang. Tapi Doroka jujur dengan bilang kalau dia juga seorang penyihir. Doroka cerita kalau penyihir sebenarnya belum sepenuhnya punah. Dulu mereka gak bisa nyelamatin Clue karena sibuk nyelamatin diri mereka sendiri. Tapi katanya Clue masih bisa dihidupin kalau Adonis mau ngebantunya. Di sini Doroka meminta Adonis buat ngikutin dia. Karena dengan kenangan Adonis tentang Clue, mereka pasti bisa untuk membangkitkan Clue kembali. Adonis yang masih kebayang-bayang Clue akhirnya setuju buat ikutin Doroka. Tapi tiba-tiba Doroka kena tembak dari belakang. Dan ternyata itu adalah ulah dari Eko yang nembak dari jarak jauh. Doroka jatuh dengan luka yang sangat parah. Tentu aja hal itu bikin Adonis semakin marah. Dia langsung nanya ke Doroka apa yang harus dia lakukan buat hidupin Clue. Pas Doroka mau ngomong, beberapa penjaga kota datang ngerubung mereka. Mereka pikir Adonis sudah gak punya kesempatan lagi buat menang. Eko pun ngerasa misinya udah selesai dan ngelapor ke Yamato. Tapi Adonis yang udah di puncak emosinya mulai memakai sihirnya kembali. Penjaga-penjaga itu nembaki Adonis tanpa henti, tapi itu sia-sia karena pelurunya mental semua cuy. Malah Adonis balikin peluru-peluru itu, bikin penjaga-penjaga itu tewas satu persatu. Tinggal sisa satu orang aja. Saat dia ngedeketin penjaga terakhir itu, Eko dari atas gedung mencoba untuk menembak Adonis lagi. Tapi kali ini Adonis berhasil nahan peluru itu, bahkan ngebalikin dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Peluru itu pun langsung mengenai Eko dan bikin dia langsung tewas di tempat. Di ruang bawah tanah, Yuki akhirnya nemuin alat anti sihir.
Tapi alat itu dijaga sama Tita, Direktur Badan Penelitian Kekaisaran. Tita nyuruh Yuki buat gak aktifin alat itu lagi. Yuki yang penasaran pun nanya, kenapa dia gak boleh pakai alat tersebut. Dia pun nelpon Yamato biar Yamato juga dengar penjelasan Tita. Tita mulai cerita kalau alat penekan sihir itu gak boleh dipakai. Dia nanya ke Yamato apa Yamato tahu soal penyakit disfungsi sel manusia. Yamato menjawab kalau itu penyakit yang dialami para prajurit yang ikut berburu penyihir 10 tahun yang lalu. Dari situ Tita akhirnya buka-bukaan. Dia bilang penyakit itu disebabkan partikel yang dilepas sama alat anti sihir itu. Partikel-partikel itu sebenarnya ngerusak sel-sel manusia. Yamato di sini gak tahu soal itu, karena Tita dan peneliti yang lain nutupin kebenaran itu. Sekarang tanpa penyihir yang bisa memulihkan keseimbangan alam, partikel itu bisa ngerusak manusia lebih parah lagi kalau alat itu dipakai. Tita juga bilang kalau penyakit kaisar ternyata juga akibat partikel alat itu. Di sini dia pun menyuruh Yuki buat balik ke Yamato, tapi Yuki malah nekat buat ngaktifin alat tersebut. Tita panik dan berusaha ngelarang Yuki karena alat itu bahaya banget kalau mereka kena partikel-partikelnya. Tapi Yuki tetap maju. Pas alat itu aktif, sihir Adonis pun langsung menghilang. Tita lalu buru-buru matiin alat itu dan ngelapor ke Yamato kalau mereka baik-baik aja. Padahal sebenarnya mereka berdua udah terluka karena partikel dari alat itu. Tita terus ngingetin Yamato kalau mereka harus ngalahin penyihir tanpa alat penekan sihir. Dia bilang kekaisaran Redia itu sangat kuat. Seharusnya bisa nemuin cara lain buat ngalahin penyihir tanpa ngerusak diri sendiri. Yamato akhirnya mutusin buat nyuruh semua pasukannya menyerang Adonis yang udah ngelepas pena sihirnya. Tiba-tiba gedung di atas mereka runtuh dan jatuh. Tapi salah satu prajurit berhasil mendekati Adonis dan memenggal kepalanya. Para penjaga kota bersorak senang karena mereka yakin murid penyihir itu akhirnya dikalahkan. Yamato yang lebih hati-hati bilang ke pasukannya buat gak terlalu lega dulu. Dia menyuruh mereka buat fokus menolong warga yang terluka dan ngangkut tubuh Adonis buat diperiksa. Sementara itu di istana, Kaisar Gothi ngumumin kalau mereka udah berhasil ngalahin murid penyihir. Dia bilang kekaisaran adalah puncak peradaban manusia dan gak ada lagi penyihir yang bisa ngalahin mereka. Seorang wanita bernama Eri datang ke tempat perenungan para korban serangan Adonis. Salah satu korbannya ternyata pacarnya sendiri. Tapi pada waktu itu bukannya menolong, Eri malah sibuk motret Adonis karena menurutnya Adonis nih keren banget cuy. Lalu dari belakang seorang pria ngelihat isi ponsel Eri. Pria itu adalah wakil direktur Badan Intelijen Nasional. Dia langsung menyuruh pasukannya buat menangkap Eri karena dia menganggap Eri ini bisa menjadi seorang pengkhianat. Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Nasional yang bernama Karmi sedang memeriksa tubuhnya Adonis. Tiba-tiba ia nyadar kalau tubuh Adonis itu adalah palsu. Ternyata Adonis di sini masih hidup dan ada di suatu tempat. Seorang wanita bernama Ophelia lagi berusaha balikin ingatan Adonis. Proses itu bikin Adonis kesakitan banget. Tapi akhirnya dia pun mengingat apa yang terjadi. Jadi pada saat itu, saat kepalanya hampir dipenggal, ternyata orang yang mendekatinya adalah Ana. Ana memakai sihir buat menggandakan tubuhnya Adonis. Dia lalu bilang ke Adonis kalau dia dan Duruka adalah penyihir yang dikirim buat ngebebasin Adonis dari penjara. Setelah itu, Ophelia pun menarik Adonis ke atas memakai sihirnya. Adonis yang masih bingung nanya dong, siapa mereka ini dan di mana dia sekarang. Ophelia di sini akhirnya cerita semua. Dia bilang semua penyihir itu mengenal Clue, karena Clue adalah penyihir yang baik hati, kuat, dan selalu ceria. Clue dulu tinggal di negeri penyihir, tapi dia diusir karena ngajarin sihir ke manusia, yaitu Adonis ini. Di sini Ophelia ngembaliin senjata Adonis yang khusus dibuat untuknya. Tapi Adonis tiba-tiba ngelihat ke atas dan sadar kalau dia sekarang gak ada di bumi. Ophelia lalu ngajak Adonis keluar dan ngasih lihat tempat itu. Dia bilang 10 tahun yang lalu, para penyihir pergi ke tempat itu dan mulai membangun negeri mereka lagi. Ophelia kemudian ngajak Adonis buat ngelihat sebuah pohon besar yang katanya bisa menghasilkan para penyihir. Itu adalah pohon Mito, pohon yang diberkahi sama dewa. Dia cerita kalau manusia lahir dari pasangan manusia, tapi penyihir lahir dari pohon Mito. Sekarang cuma ada satu pohon yang tersisa, karena pohon-pohon yang lainnya udah dibakar sama manusia. Adonis mulai sadar sesuatu pas dia ngelihat pohon itu. Dia ngerasa kayak ngelihat Clue ada di sana. Dia kepikiran mungkin Clue bisa dihidupkan lagi lewat pohon Mito. Tapi Ophelia langsung ngejelasin kalau itu bukan Clue, melainkan penyihir baru yang lagi siap untuk dilahirkan.
Untuk ngidupin clue lagi, kuncinya ada di Adonis. Dengan sihir tulisannya, Adonis bisa ngebagiin ingatannya tentang clue ke penyihir itu. Jadi waktu lahir, dia bakal jadi clue. Di sini Ophelia minta Adonis buat ngasih tahu dia kalau Adonis udah siap. Pas Adonis lagi sendirian ngeliat pohon itu, Anna datang dengan marah-marah. Dia kesel banget karena Adonis gak bilang terima kasih. Padahal Doroka udah ngorbanin nyawanya buat dia. Tapi Adonis gak peduli dan malah ninggalin Anna. Anna tetap ngomel, nyebut Adonis egois banget. Adonis akhirnya buka suara. Dia bilang dia sebenarnya udah tahu rencana para penyihir. Sebelumnya, Doroka pernah cerita ke dia kalau Ophelia punya niat buat manfaatin dia dan clue buat menyerang manusia. Clue yakin Ophelia bakal nyulik manusia dan bikin mereka jadi budak. Manusia-manusia itu bakal diajarin pakai sihir dari pena seperti milik Adonis. Mereka juga pengen ngidupin clue lagi karena cuma clue lah yang bisa bikin pena sihir itu. Adonis bilang kalau penyihir gak beda jauh sama manusia. Pandai ngomong tapi tetap punya niat yang buruk. Anna pun nanya, apa Adonis bakal tetap bantu mereka? Adonis bilang dia cuma mau ngidupin clue dan bakal nurut apapun keputusan clue. Kalau clue milih lawan penyihir, berarti dia juga bakal melawan penyihir. Akhirnya Ophelia nyiapin ritual buat ngidupin kembali clue. Adonis yang udah siap maju ke depan pohon dan ngeluarin sihir tulisannya, yang merupakan sihir tulisan nostalgia. Semua ingatan Adonis tentang clue mulai keluar dan nyatu dengan penyihir yang ada di pohon Mito. Ophelia kelihatan seneng banget karena ritualnya sukses. Tapi waktu penyihir itu lahir, ternyata yang muncul bukanlah clue, melainkan Doroka. Doroka sendiri kaget banget, dia baru sadar dia ada di negeri penyihir. Padahal sebelumnya dia udah mati kena tembakan. Adonis bilang kalau Doroka udah nyelamatin dia waktu di Kekaisaran. Jadi sekarang dia balas budi, mereka impas. Ophelia pun langsung ngamuk karena Adonis gak ngidupin clue seperti yang mereka rencanain. Padahal mereka udah nyelamatin Adonis, nyembuhin lukanya, dan ngejamin keselamatannya. Tapi Adonis malah mengkhianati usaha mereka. Ophelia curiga, Doroka udah ngasih tahu sesuatu ke Adonis. Adonis dengan tenang bilang kalau itu keputusan dia sendiri buat gak ngidupin clue. Lalu tiba-tiba cahaya muncul di sekitar mereka. Ternyata Adonis udah manggil manusia ke tempat itu. Pasukan manusia dipimpin langsung sama Yamato yang datang dengan pakaian perangnya. Para penyihir mulai panik. Salah satu dari mereka buru-buru coba matiin api yang ada di pohon Mito. Tapi tiba-tiba manusia lain muncul dari belakang dan ngebunuhnya. Ophelia akhirnya nyuruh semua penyihir untuk bersiap bertarung. Yamato langsung maju dengan pedangnya dan nyerang Adonis. Tapi Adonis dengan mudah ngebojokin Yamato. Di tempat lain, para penyihir mulai nunjukin kekuatan sihir mereka. Ophelia sendiri akhirnya ngeluarin sihir hukum malamnya. Dia ngangkat semua manusia ke udara dan ngancurin mereka sekaligus. Tapi gak lama dari itu, gelombang kedua pasukan manusia muncul lagi lewat proses teleportasi. Ophelia sadar sepertinya manusia berusaha ngalahin mereka dengan jumlah pasukan yang terus-menerus berdatangan. Cerita mundur ke masa lalu waktu Tita lagi rapat sama para direktur. Di situ dia ngasih tahu kalau ternyata penyihir masih ada. Cuma sekarang mereka tinggal di bulan. Jadi 10 tahun yang lalu, para penyihir kabur ke bulan memakai teknologi manusia. Terus mereka bikin semacam sihir pelindung biar susah dilacak. Mendengar itu, para direktur langsung kesel. Mereka gak terima karena Tita baru sadar soal ini sekarang. Padahal selama ini dia dapat anggaran besar buat meneliti soal penyihir. Tapi Sagi, sang direktur intelijen nasional, berusaha menenangkan mereka. Dia bilang kali ini dia bakal menyelesaikan masalah para penyihir ini. Setelah rapat, Tita pergi ketemu Yamato yang lagi ngeliatin adiknya. Adiknya yang bernama Yuki, ia berada di dalam tabung penyembuhan. Yamato waktu itu bilang kalau dia gak bakal berhenti sampai semua penyihir musnah. Balik lagi ke masa sekarang, Yamato udah mantep banget dengan tekadnya. Ia langsung menaikkan kekuatan sihirnya ke 500%. Hal itu bikin dia semakin tambah kuat. Dengan pedangnya, dia ngeluarin tebasan panjang yang bikin para penyihir langsung tumbang, termasuk Ophelia.
Di sisi lain, Doroka berhasil diselamatkan oleh Ana memakai sihir kopian. Tapi sayangnya, Ana harus tewas karena gak sempat menghindar dari serangan Yamato. Setelah itu, Yamato ngelapor kalau hampir semua penyihir sudah dia kalahkan. Tinggal satu target lagi, yaitu Adonis, murid sang penyihir. Adonis gak tinggal diam. Dia langsung memakai sihir siram metal di tangannya buat menyerang Yamato sampai Yamato terluka. Tapi Yamato berhasil nangkep tangan Adonis dan buru-buru memperbaiki pedangnya. Di sini serangan Yamato lagi-lagi bisa dihindari oleh Adonis. Melihat semangat Adonis yang gak padam, penyihir yang masih tersisa menjadi ikut bangkit dan siap menyerang lagi. Tapi tiba-tiba gelombang ketiga pasukan manusia datang dan langsung menghabisi penyihir-penyihir itu. Di sisi lain, Yamato masih fokus melawan Adonis. Akhirnya dia berhasil melukai Adonis dengan pedangnya. Tapi Adonis sudah siap dengan sihirnya. Ia memakai sihir buat bikin pedang besar dan langsung memotong tangan Yamato. Walaupun terluka, Yamato buru-buru menghentikan pendarahannya dengan sirahnya. Dia lalu maju ke Adonis yang udah tersungkur, siap buat menghabisinya. Tapi tiba-tiba Doroka memakai sihir cinta miliknya. Semua manusia langsung berhenti bergerak karena sihir itu. Di sini Adonis kelihatan lega banget karena Doroka ternyata punya kekuatan sehebat itu. Dia langsung nyuruh Doroka buat ngehabisin Yamato. Tapi Doroka malah ngasih tawaran damai ke Yamato. Ia minta Yamato berjanji buat gak nyerang para penyihir lagi. Tawaran itu bikin Adonis marah besar. Dia gak setuju kalau Doroka ngelepasin manusia begitu aja. Apalagi setelah Yamato menghabisi Ana dan banyak penyihir lainnya. Di saat yang sama, Yamato berhasil lepas dari sihir cinta Doroka. Dia langsung ngajar Doroka tanpa ampun karena menurutnya penyihir itu cuma bikin bencana buat umat manusia. Doroka gak nyerah gitu aja. Dia pakai lagi sihir cintanya dan minta Yamato buat mundur sama menarik pasukannya. Tapi tiba-tiba Adonis muncul dari belakang dan langsung menghabisi Yamato. Setelah itu Adonis mengajak Doroka buat kerjasama. Menurut Adonis, kekuatan Doroka bisa jadi senjata untuk menghancurkan umat manusia. Di tempat lain, Kaisar Gothi yang lagi ada di bumi bareng ratunya lagi dapat laporan soal Yamato dan timnya yang sedang berusaha menghabisi para penyihir. Tapi sekarang mereka kehilangan kontak, jadi gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kaisar Gothi dengan santai tapi tegas bilang kalau dia gak peduli sama laporan lain. Yang dia mau dengar cuma kabar kalau semua penyihir sudah berhasil dihabisi. Salah satu prajuritnya melapor kalau informasi terakhir dari Yamato menyebutkan kalau dia sudah menghabisi semua penyihir termasuk Adonis. Kaisar Gothi langsung seneng banget denger itu dan minta ratunya buat memuji prestasinya. Tapi siapa sangka, sebuah rahasia besar terungkap. Ratunya ternyata adalah seorang penyihir. Sang ratu memakai sihir cintanya dan menyuruh Kaisar Gothi untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dia bilang kalau Kaisar Gothi sudah gak dibutuhkan lagi. Terpengaruh sihir cinta itu, Kaisar Gothi berjalan ke tepi dan langsung melompat hingga tewas. Prajurit yang menyaksikan kejadian itu langsung sadar kalau sang ratu adalah penyihir. Tapi sebelum dia sempat melapor, dia juga terkena sihir cinta oleh sang ratu. Pada saat itu, Sagi muncul dari belakang dan mengatakan kalau dia setuju dengan apa yang dilakukan oleh ratu. Menurutnya, Kaisar Gothi memang cuma boneka yang udah gak berguna. Akhirnya, identitas sang ratu di sini terungkap. Namanya adalah Dorothy. Ia lalu merintahkan Sagi untuk membawa kepala Adonis. Dan kali ini dia gak mau dibohongi dengan kepala palsu seperti sebelumnya. Sementara itu di negeri penyihir, Doroka yang diajak Adonis menolak untuk ikut dengannya. Karena ditolak, Adonis pun memilih untuk menghabisi sisa-sisa prajurit manusia tanpa ampun. Ketika Doroka mencoba menggunakan sihirnya, Adonis mengancam akan menghabisinya kalau berani melawan. Setelah itu, Adonis menggunakan wajah Yamato dan meniru suaranya. Dia menghubungi tim Yamato di bumi dan mengabarkan kalau semua penyihir sudah dihabisi. Tapi semua prajurit manusia juga tewas, hanya dia yang selamat. Dia minta mereka melaporkan ini ke Kaisar dan membawanya kembali ke bumi. Tati yang melihat panggilan itu pun tahu kalau yang berbicara bukanlah Yamato. Sebuah sinar pemindahan muncul dan siap membawa mereka ke bumi. Ophelia yang masih sadar akhirnya menyadari bahwa ini semua sudah direncanakan oleh Adonis. Dia sengaja memancing manusia ke tempat itu untuk menghabisi para penyihir. Lalu ia kembali ke bumi menggunakan teknologi manusia. Namun di bumi,
Tita sudah bersiap dengan pasukannya untuk menyergap Adonis di titik pemindahannya. Sayangnya Adonis gak muncul di sana karena dia sudah mengganti koordinat kemunculannya. Tita kesal banget karena ia gak bisa membalaskan dendam atas kematian Yamato. Adonis dan Doroka akhirnya tiba di sebuah tempat. Ternyata sebelum dipindahkan, Adonis memerintahkan sistem untuk mengubah koordinat mereka. Adonis kemudian mengajak Doroka pergi ke kota untuk merencanakan balas dendamnya. Tapi Doroka menolak. Menurutnya, Adonis cuma fokus pada balas dendam. Padahal dia berharap Adonis bisa menjadi jembatan antara manusia dan juga penyihir. Adonis yang masih terbakar amarah bilang, kalau gak ada lagi yang tersisa darinya, satu-satunya yang dia pedulikan sekarang hanyalah balas dendam pada kekaisaran. Doroka mencoba menghentikannya, takut Adonis akan hancur kalau terus-terusan memikirkan balas dendam. Tapi Adonis bilang dia melakukan ini karena gak ingin melupakan perasaannya pada Clue. Kalau dia berhenti membalaskan dendam, dia takut ingatannya tentang Clue bakalan menghilang. Tapi tiba-tiba di sini Adonis pingsan karena luka yang dideritanya. Lalu dari kejauhan terlihat sekelompok orang dari gurun yang dipimpin seseorang bernama Panca mendekati mereka. Doroka segera meminta bantuan kepada kelompok itu. Ketika sadar, Adonis sudah berada di pemukiman mereka. Panca menjelaskan bahwa tempat itu adalah tempat pelarian orang-orang yang melarikan diri dari kekaisaran. Adonis lalu mendengar teriakan Doroka dan segera menghampirinya. Tapi ternyata Doroka di sini sedang belajar mengendarai motor, cuy. Panca kemudian memerintahkan kelompoknya untuk menyiapkan pesta penyambutan untuk Adonis dan Doroka. Singkat cerita, di malamnya mereka semua makan dan minum bersama. Doroka sibuk melayani semua orang sebagai tanda terima kasih karena mereka sudah menyelamatkan Adonis. Tapi Adonis sendiri memilih untuk menjauh. Lalu gak lama setelah itu, semua orang tiba-tiba gak sadarkan diri. Doroka langsung ngeh kalau Adonis pasti ada hubungannya sama hal ini. Tapi Adonis bilang dia gak ngeracunin mereka, melainkan cuman ngeganti formula alkohol jadi obat penenang. Doroka buru-buru coba menghentikan Adonis yang kelihatan kayak mau ngelakuin sesuatu ke orang-orang itu. Tapi Adonis bilang kalau dia gak ada niat buat ngebunuh mereka, karena mereka cuman kaum kelas bawah yang udah kabur. Jadi dia lebih milih buat tinggalin tempat itu daripada buang-buang waktu di sana. Adonis juga bilang ke Doroka buat gak usah ikut sama dia lagi. Menurutnya mereka berdua udah gak cocok. Adonis gak bisa kayak Doroka yang bisa ketawa meskipun udah kehilangan seseorang. Dia merasa kalau lebih baik mereka pisah jalan. Di paginya, Panca datang menghampiri Doroka yang kelihatan lagi sedih banget. Panca tahu Doroka pasti baru ditinggalin sama Adonis. Dia lalu cerita kalau dia sebenarnya tahu siapa Adonis sebenarnya. Jadi di 10 tahun yang lalu, Panca pernah diselamatkan sama Clue dan Adonis. Dia yakin banget Adonis pasti masih merasa kehilangan banget sejak Clue pergi. Menurut Panca, kebahagiaan seorang pria itu adalah punya seseorang yang harus diperjuangkan, walaupun harus melawan dunia. Panca juga bilang kalau Doroka nggak akan pernah bisa untuk menyelesaikan pertanyaan soal balas dendam itu benar atau salah. Adonis udah memilih jalan balas dendamnya, meskipun itu berarti ia harus mati. Sekarang giliran Doroka buat milih apa yang dia mau lakukan. Doroka akhirnya mutusin buat gak ngebiarin Adonis mati sendirian. Sementara itu, Adonis yang lagi jalan tiba-tiba melihat seseorang mendekat. Dia langsung siaga buat bertarung, tapi ternyata itu adalah Doroka. Di sini Doroka memutuskan buat nemenin Adonis dalam perjalanan dan petualangannya. Beberapa hari kemudian, Kekaisaran Redia ngadain acara buat nyambut pemimpin baru mereka. Sebelumnya, mereka mengucapkan terima kasih banget ke Kaisar Gothi yang udah membawa kemajuan besar buat umat manusia. Sampai-sampai manusia sekarang gak butuh bantuan penyihir lagi. Nah, untuk meneruskan semangat Gothi, pemimpin baru Kekaisaran Redia adalah Ratu Dorothy. Dorothy lalu tampil dalam sebuah pertunjukan sambil bernyanyi. Gak cuma itu aja, dia di sini juga memakai sihir cintanya. Hal itu bikin para pria yang melihatnya langsung pada jatuh cinta. Tapi di balik pertunjukan itu, beberapa anak buah Dorothy mulai menyerang dan menghabisi Tita beserta pasukan yang menjaganya. Di tempat lain, Sagi lagi bersiap buat nyari Adonis. Tapi karena Adonis sudah ngerusak handphone Yamato, Sagi gak bisa lagi ngelacak dia. Jadi dia harus mencarinya secara manual. Sementara itu, Adonis yang sekarang bareng Doroka ngingetin
kalau Doroka harus siap buat ngikutin jalannya. Karena bagaimanapun Adonis tetap bakal ngejalanin misinya buat balas dendam. Jadi Doroka di sini gak boleh buat ngehalangin hal itu. Adonis lalu nanya ke Doroka, kenapa waktu pertama kali mereka ketemu, Doroka gak memakai kekuatannya buat menangkap dia. Padahal kalau pakai kekuatannya, Doroka pasti bisa dengan gampang ngebawa dia ke negeri para penyihir. Di sini Doroka cuma menjawab kalau dia gak mau pertemuan pertama mereka menjadi seperti itu. Lalu singkat cerita, akhirnya mereka sampai di sebuah kota kecil bernama Sanlan. Tapi kota itu kelihatan aneh banget karena gak ada satupun orang di sana. Di sini mereka berdua pun memutuskan buat memeriksa kota itu. Sebelum mulai, Adonis nanya apa yang Doroka bawa di tasnya. Doroka bilang kalau Panca udah nyiapin banyak hal buat mereka. Dari makanan, minuman, sampai perlengkapan buat istirahat. Lalu mereka pun lanjut mulai memeriksa kota itu. Tapi Adonis merasa ada yang aneh. Kota tersebut gak punya tanda-tanda kalau ada pertarungan sebelumnya. Tapi kenapa kota tersebut menjadi sepi kayak gini? Mereka berdua akhirnya masuk ke sebuah bangunan besar di kota itu. Pas sampai di lantai 2, tiba-tiba ada seseorang muncul di belakangnya Doroka. Doroka langsung kaget banget, mikir kalau itu hantu. Tapi Adonis yang lebih tenang langsung ngecek. Dan ternyata itu cuma hologram biasa. Mereka pun lalu lanjut lagi memeriksa gedung itu. Sampai akhirnya mereka sampai di sebuah penjara. Di penjara itu mereka mendengar suara nyanyian. Pas mereka mencoba buat deketin, ternyata ada seorang pria yang lagi nyanyi sendirian. Pria itu kaget banget ngeliat Adonis dan Doroka, karena dia pikir gak ada orang lagi yang tinggal di kota itu. Doroka lalu bilang kalau mereka cuman penjelajah yang lagi mampir. Pria itu nanya, apa yang mereka lakuin di kota itu? Tapi bukannya menjawab, Adonis malah nanya balik, kenapa pria itu masih ada di sana? Padahal semua orang di kota itu telah pergi. Pria itu pun cerita kalau dia gak bisa pergi karena dia adalah seorang tahanan. Setelah melihat kondisi pria itu, Adonis di sini pun memutuskan buat pergi aja. Tapi sebelum mereka pergi, pria itu sempat bilang kalau orang-orang di kota Sanlan udah ninggalin kota ini karena mereka gak mau lagi hidup seperti orang kuno. Mereka semua pindah ke kota yang lebih modern. Lalu pas lagi di luar, Doroka bilang kalau mereka harus bantu pria itu. Dia mau ngasih makanan dan ngebebasin pria itu dari penjara. Tapi Adonis ngejelasin kalau sebenarnya penjara itu nggak dikunci. Jadi yang dibutuhin pria itu bukanlah makanan atau kebebasan, tapi pria itu membutuhkan waktu damai bareng pasangannya. Adonis ngerasa kalau kota Sanlan sekarang cuman buat mereka berdua aja. Akhirnya dia ngajak Doroka buat ninggalin kota itu dan pergi ke kota berikutnya. Di sisi lain, ternyata pria itu memang gak mau ninggalin penjara itu. Alasannya karena dia pengen tetap bersama pasangannya yang udah meninggal. Pasangannya itu dulu dipenjara di tempat itu karena dituduh sebagai penyihir. Nah, gara-gara gak bisa menyelamatkan pasangannya, jadi pria itu pun memutuskan buat tetap menemani pasangannya di sana. Singkat cerita, Adonis dan Doroka akhirnya sampai di kota lain yang namanya Matolis. Sebelum masuk, Doroka ngingetin Adonis buat gak gegabah. Dia khawatir di dalam kota itu ada penjaga yang bersenjata yang mungkin bisa bikin Adonis terluka. Tapi pas masuk ke dalam, kota itu kelihatan kosong lagi. Gak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Adonis jadi kesel karena lagi-lagi dia gak nemu manusia. Lalu tiba-tiba Doroka nyuruh Adonis buat berhenti karena dia ngelihat seorang wanita. Doroka langsung berusaha buat nolongin wanita itu yang kelihatan sedang terluka. Tapi ternyata itu bukanlah manusia, tapi melainkan itu adalah robot. Robot itu pun langsung menyerang Doroka. Untungnya Adonis cepat tanggap, berhasil nolong Doroka dan menembak robot itu. Adonis lalu bilang kalau itu cuma boneka mekanik yang biasa dipakai oleh manusia. Tapi kemudian dia dengar suara boneka lain di dalam gedung. Jadi dia pun mutusin buat masuk dan ngecek. Tapi sebelum itu dia nyuruh Doroka buat menunggu di luar. Adonis gak mau Doroka ikut-ikutan karena dia sering banget bertindak sesuka hatinya. Tapi Doroka yang menunggu di luar sendirian mulai ketakutan. Akhirnya dia mutusin buat ngikutin Adonis diam-diam dari belakang. Dia mikir kalaupun Adonis tahu, dia pasti gak akan marah. Tapi kenyataannya pas Adonis sadar Doroka ngikutin dia, Adonis malah marah besar. Doroka buru-buru minta maaf dan bilang kalau dia takut sendirian di luar. Menurut dia lebih baik mereka tetap bareng aja.
Lagi pula Doroka lah di sini yang membawa tas perbekalan. Jadi logikanya lebih baik mereka jalan bersama. Adonis pun akhirnya setuju dan ngebolehin Doroka untuk ikut bersamanya. Mereka lanjut nyari-nyari sampai nemu sebuah kamar yang baunya aneh banget. Pas masuk, ternyata di sana masih ada beberapa boneka mekanik. Adonis pun langsung bergerak cepat dan menghabisi semua boneka yang tersisa di ruangan tersebut. Di sisi lain, ada dua orang pengguna ninjutsu 5 dan 6 yang sedang berlari. Mereka nemu beberapa penjaga dari Kekaisaran Redia dan langsung memutuskan buat menghabisinya. Sementara itu, Adonis bilang ke Doroka kalau manusia di kota itu kelihatannya lebih milih boneka robot sebagai mainan mereka. Mereka bahkan rela menukar anak dan istri demi mendapatkan robot itu. Karena gak ada keturunan yang tercipta, para pria di kota itu akhirnya membusuk dan kota pun menjadi hancur. Adonis dan Doroka kemudian mencoba menonaktifkan boneka-boneka mekanik yang menumpuk di sebuah taman. Dengan sihirnya, Adonis berhasil bikin semuanya menjadi tenang. Di saat yang sama, 5 dan 6 sudah sampai di kota Matolis. Ternyata mereka berdua disuruh menangkap Adonis dan juga Doroka. Tapi sebelum mulai, Nanam ngingetin 5 buat gak meremehkan Adonis. Dia bilang Adonis sendirian aja udah bisa ngacak-ngacak Kekaisaran Redia. Bahkan Adonis juga menghabisi pasukan elit mereka. Meski begitu, kalau mereka berhasil menangkap Adonis, pasti imbalannya gede banget. Akhirnya mereka pun maju buat nyerang Adonis dari belakang. Tapi tiba-tiba Sagi muncul dan mencoba menghentikan mereka. 5 dan 6 pun akhirnya memilih untuk melawan Sagi terlebih dahulu. Di tempat lain, Doroka lagi bikin makam buat teman-temannya sesama penyihir yang udah mati. Adonis yang penasaran nanya kepada Doroka, kenapa ia masih mau ikut dengannya? Padahal dia dulu yang memancing manusia datang ke negeri penyihir untuk membasmi para penyihir. Tapi Doroka jawab kalau dia gak mau ribut soal itu lagi. Dia bilang kalau penyihir juga berniat untuk memanfaatkan Adonis buat menghidupkan Clue. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan kembali. Lalu tiba-tiba di sini Sagi muncul di depan mereka. Dia ternyata udah berhasil ngalahin 5 dan juga Nanam. Adonis seneng dong karena akhirnya bisa bertemu dengan orang dari Kekaisaran yang bisa dia lawan. Lalu Karmi dari markas pusat muncul lewat drone dan ngasih tahu mereka kalau Adonis terlalu meremehkan manusia, sehingga keberadaannya gampang untuk dilacak. Di sini Karmi nyuruh Sagi buat menghabisi Adonis karena dia gak mau lembur malam ini. Sagi lalu mendekati Doroka dan memegang kepalanya. Adonis yang gak tinggal diem langsung menarik Doroka dan mulai menuliskan sihirnya. Tapi Sagi bergerak cepat, memukul Adonis sampai terhempas. Meski begitu, Adonis masih sempat menembaknya. Sayangnya, Sagi berhasil menghindari pelurunya karena gerakannya sangatlah cepat. Di sini Adonis mulai curiga kalau Sagi ini adalah cyborg. Dia lalu mengubah pelurunya jadi lebih besar lagi. Tapi tetap aja Sagi bisa menghindarinya. Melihat Adonis diserang, Doroka mencoba menghentikan pergerakan Sagi dengan sihir cintanya. Adonis sempat seneng karena ngira ini kesempatan buat mengorek informasi. Tapi nyatanya Sagi gak terpengaruh sama sekali. Sagi malah tertawa dan bilang kalau sihir Doroka mirip dengan sihir cintanya sang ratu. Adonis dan Doroka kaget pas tahu Sagi udah kebal karena tubuhnya udah dipengaruhi oleh sihir cinta yang lain. Sagi di sini lalu mengeluarkan senjatanya yang berupa tangan-tangan mekanik yang bisa bergerak cepat. Adonis nyuruh Doroka buat berlindung, tapi Doroka bersikeras mau bertarung. Dia bilang kalau dia udah siap dan gak bakal jadi beban. Akhirnya di sini Adonis membuatkan pedang khusus buat Doroka yang penuh energi sihir. Sementara itu, Adonis sendiri mempersiapkan armor sihir di tubuhnya. Pertarungan pun dimulai. Sagi menyerang mereka dengan tangan-tangannya. Awalnya Adonis merasa kalau serangan itu lemah dan mereka bisa mengatasinya. Tapi di sini Doroka mulai kewalahan karena serangan terus berdatangan. Sagi kemudian meningkatkan kecepatan tangan-tangannya. Di sini Adonis pun menggunakan sihirnya untuk melindungi mereka berdua. Dia lalu menyuruh Doroka buat memegang tangannya, dan dia membentuk sebuah bola energi besar. Adonis menyerang Sagi dengan bola itu. Karmi sempat ngingetin Sagi lewat drone buat gak menyentuh bola itu karena sangat berbahaya.
Tapi Sagi tetap ngotot buat menahan serangan itu, dan ternyata dia berhasil buat menahannya. Di sini Adonis langsung maju buat menyerangnya, tapi Sagi dengan cepat menyerang balik menggunakan tangan-tangannya. Doroka yang masih bisa bangkit mencoba menyerang Sagi lagi, tapi serangan Doroka hanya mengincar kaki, sehingga Sagi masih bisa bergerak dan menangkapnya. Adonis pun berusaha menyelamatkan Doroka, tapi mereka berdua malah terkena pukulannya Sagi. Saat Sagi mendekati Doroka untuk menghabisinya, Adonis dengan cepat menahan pergerakan Sagi. Dia berniat menghancurkan tubuh Sagi sepenuhnya, tapi tangan-tangan Sagi kembali menyerang, membuat Adonis nggak bisa bergerak. Doroka di sini masih berusaha untuk mengambil pedangnya dan mencoba menyerang lagi, tapi tangan-tangan Sagi menangkapnya dan melempar Doroka ke udara. Adonis yang udah tersungkur gak bisa berbuat banyak. Sementara itu Sagi yang kini bebas mengerahkan tangan-tangannya dan melukai mata Doroka. Doroka sekarang udah gak bisa lihat lagi karena Sagi udah ngambil matanya, dan hal itu bikin Adonis marah banget. Dia benar-benar kesel dan langsung maju buat menyerang Sagi. Tapi Sagi gerakannya cepet banget. Ia nendang Adonis sampai pena sihirnya jatuh. Adonis gak tinggal diam. Dia langsung pegang tangan Sagi dan melemparkannya jauh. Tapi Sagi balas menyerang lagi pakai tangan-tangan mekaniknya. Untungnya Adonis berhasil bikin sihir baru yang bikin tangan-tangan itu malah menyerang balik ke Sagi. Setelah itu Adonis buru-buru bawa Doroka buat sembunyi di gedung. Dia harus berhentiin pendarahan di mata Doroka. Karena gak ada pilihan lain, Adonis terpaksa pakai api dari tangan mekaniknya Sagi buat nutup luka di mata Doroka. Prosesnya nyakitin banget, sampai-sampai Doroka ini pingsan. Ngeliat kondisi Doroka yang kayak gitu bikin Adonis makin emosi. Dia langsung panggil robot raksasanya, robot yang dulu dia pakai buat ngerusak kota kekaisaran. Di sini Adonis siap buat balas dendam ke Sagi. Dari jauh, Karmi ngingetin Sagi lewat drone buat hati-hati, karena robot itu bahaya banget. Tapi Adonis gak peduli, dia langsung maju dan nyerang Sagi pakai robot itu. Dia bahkan bilang kalau nanti dia bakal balas dendam ke sang ratu karena Doroka udah terluka gara-gara Sagi. Sagi yang gak terima sang ratu dihina langsung balik menyerang. Pertarungan mereka ini seru banget coy. Robot Adonis akhirnya hancur juga karena duel brutal ini. Tapi sebelum hancur, robotnya sempat melindungi Doroka. Di sini Adonis dan Sagi tetap bertarung tanpa henti. Di tengah pertarungan, Sagi berhasil memojokkan Adonis. Dia gak kasih Adonis kesempatan buat nulis sihir lagi. Sagi ngumpulin semua tangan mekaniknya dan menyerang Adonis dengan kekuatan penuh. Sementara itu Doroka akhirnya siuman, dan gak lama dari itu dia dengar suara Sagi. Ternyata di sini Sagi membawa Adonis yang udah dia kalahkan. Sagi melempar Adonis ke tanah dan mulai menyiksanya. Setelah itu dia nangkep Doroka dan mulai ngehajar dia juga. Sagi bilang ke Doroka kalau gak boleh ada dua penyihir yang punya sihir cinta di dunia ini. Jadi dia bakal habisi Doroka yang punya kekuatan kayak sang ratu. Tapi sebelum itu dia mau habisi Adonis terlebih dahulu. Tentu Doroka gak tinggal diam. Dia nyoba ngomong ke Sagi, ngingetin kalau semua ini salah manusia. Adonis ngerusak kekaisaran karena manusialah yang mulai perburuan penyihir. Doroka bilang kalau sekarang dia percaya kalau balas dendam itu nggak salah. Tapi Sagi nggak peduli, dia cuma mau bawa kepala Adonis ke sang ratu. Adonis yang udah kepepet, ia pun minta Doroka pakai sihir cintanya ke dia. Menurut Adonis, cuma itu satu-satunya cara biar mereka bisa selamat. Doroka sebenarnya nggak mau, karena dia masih menghormati clue penyihir yang dia kagumi. Tapi karena gak ada pilihan lain, akhirnya dia memakai sihir cintanya ke Adonis. Dengan kekuatan itu, Adonis jadi jauh lebih kuat. Dia langsung bangkit dan ngajar Sagi sampai jatuh. Di sini Adonis tiba-tiba bisa ngelihat masa lalu Doroka. Dan di sini dia baru tahu kenapa Doroka kelihatan selalu nahan diri soal sihir cintanya. Yang ternyata waktu bareng penyihir-penyihir lain dulu, Doroka dilarang memakai sihir itu. Mereka nganggep kalau sihir cinta Doroka itu menjijikan karena bisa bikin orang tunduk kayak boneka. Setelah ngelihat semua itu, Adonis jadi paham. Dia pun bilang ke Doroka, kalau gua ngerti sekarang, gak usah nahan lagi, oke? Pakai aja gue sepenuhnya, anggap gua boneka lo.
Doroka yang awalnya ragu akhirnya mutusin buat gak nahan lagi. Dia pakai sihir cintanya secara penuh. Efeknya gila banget, luka Adonis langsung sembuh total. Gak cuma itu aja, tubuh Adonis jadi super ringan dan dia bisa pakai semua jenis sihir. Sagi yang ngeliat itu kaget bukan main. Dia gak nyangka sihir cinta bisa sehebat itu. Karena ketakutan, dia pun mencoba buat kabur. Tapi Adonis gak bakal biarin hal itu. Dia langsung ngejar Sagi yang lagi ngelayang di udara. Terus dia pun dilempar sampai mental nembus gedung-gedung di kota itu. Adonis gak berhenti sampai situ aja. Dia terus menyerang Sagi, satu persatu yang memutuskan tangan-tangan mekaniknya yang udah nyakitin Doroka. Setelah itu, giliran kakinya Sagi yang dia potong. Adonis terus saja ngehajar Sagi sampai lawannya gak bisa gerak lagi. Waktu Sagi udah gak berdaya, Adonis mulai nulis mantra sihir terkuat yang pernah dia pelajari dari Clue. Itu merupakan sihir pembekuan besar yang efeknya luar biasa. Merasa panik, Sagi pun maksa tangan-tangannya buat nyerang Adonis lagi. Tapi Adonis dengan santainya ngancurin semua tangan itu. Sagi yang udah mulai panik total, dia nyoba ngomong ke Doroka, minta supaya Doroka ngehentiin Adonis. Dia bilang sihir yang Adonis pakai itu bakal terlalu kuat buat tubuh manusia. Tapi Doroka nggak peduli, dia malah nyuruh Adonis buat bikin api di sekitarnya, biar tubuhnya nggak ikutan beku. Sagi yang udah kepepet banget akhirnya maju nyerang Adonis buat yang terakhir kalinya. Tapi sebelum dia sempat mendekat, dia langsung membeku. Sihir pembekuan Adonis bener-bener dahsyat banget. Di sini si kota Matolis jadi beku. Bahkan sampai ke tempatnya Panca, si pemimpin pasukan itu, juga kena dampaknya. Panca langsung ngasih perintah ke anggotanya buat berlindung. Dia tahu kalau badai besar gara-gara sihir Adonis bakalan datang. Dan mereka semua harus siap-siap. Sementara itu di ruangannya, Karmi lagi sibuk ngeliatin monitor. Tapi dia nggak bisa lagi ngelacak keadaan Sagi. Anggotanya bilang kemungkinan besar Sagi udah tewas. Karena tanda kehidupannya udah nggak terdeteksi. Di sisi lain, Adonis ternyata sempat bikinin Doroka armor sebelum dia ngeluarin sihir pembekuannya. Armor itu bikin tubuh Doroka tetap hangat meskipun sekelilingnya beku total. Tapi di sini Adonis sendiri malah tumbang dan gak sadarkan diri. Doroka pun panik, tapi pas dia periksa ternyata Adonis masih baik-baik aja. Sementara itu, Sagi yang ternyata masih hidup dengan napas terakhirnya bilang ke Doroka buat nyampein pesan ke Ratu kalau mereka nanti ketemu. Dia bilang kalau dia udah ngelakuin yang terbaik untuk sang Ratu. Habis itu tubuh Sagi yang udah membeku akhirnya hancur berkeping-keping. Gak lama kemudian, Adonis sadar lagi. Dia langsung bilang kalau dia bakal cari cara buat nyembuhin matanya Doroka. Di tempat lain, Ratu Dorothy lagi santai jogging pagi di tengah kota. Orang-orang yang ngeliat dia langsung pada heboh. Mereka semua saling berlomba-lomba buat ngeliat kecantikan sang ratu. Abis keliling, Dorothy balik ke kastilnya. Di sana dia langsung manggil para prajuritnya. Dia nyuruh mereka buat minta tanggapan dari negara-negara lain. Kayak negara militer Mika, negara ninjutsu Susune, negara medis Marpoint, sama negara Ibu Horizon. Kalau mereka nggak kasih tanggapan, Dorothy udah siap buat mendeklarasikan perang. Sementara itu, Adonis dan Doroka melanjutkan perjalanan mereka. Tapi Adonis belum nemu sihir yang bisa untuk nyembuhin mata Doroka. Di sini Doroka minta maaf karena udah maksa pakai mantra cintanya ke Adonis. Tapi Adonis cuma nyengir dan bilang kalau itu emang keinginan dia sendiri. Soalnya kalau gak gitu, mereka gak bakalan bisa ngalahin Sagi. Dia ngaku kalau kekuatan Sagi emang hebat banget. Dan dia sempat ngeremehin. Kalau mereka tidak bertindak dengan cepat, mungkin mereka gak bakalan selamat. Lalu dia pun janji bakal nyembuhin mata Doroka. Karena dia ngerasa punya tanggung jawab penuh atas luka tersebut. Adonis juga nutupin mata Doroka supaya gak diliatin orang-orang. Dia bilang ke Doroka, kalau nanti gue minta lo pakai mantra cinta lagi, lo gak usah takut. Perasaan gue gak bakalan berubah. Gue cuma cinta Chloe dan itu gak akan berubah. Begitulah kata si Adonis. Setelah semuanya siap, mereka berdua akhirnya jalan lagi melanjutkan perjalanan mereka ke tempat berikutnya. Dan setelah itu cerita pun berakhir sampai di sini. So itulah alur cerita dari anime yang berjudul Hametsu no Oukoku. Menurut gue anime ini ceritanya keren banget ya. Gue cukup suka sama anime yang ceritanya tentang balas dendam kayak gini. Tapi sayang banget ceritanya lagi-lagi nanggung ya, harus nunggu season keduanya. Dan gue yakin banget anime-anime kayak gini tuh kagak bakalan ada season keduanya coy. Ya yang penting seru lah ya, gue bisa kasih rating ini mungkin
7/10 kali ya. Kalau misalnya ada cerita lanjutannya gue bisa kasih 9 sih. Oke, terima kasih untuk video ini sampai habis. See you next video. Bye-bye.